سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
راغب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام، ودعائي كل عام ربي تقبلنا، يا ربي بلغنا، بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا، قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا، هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua jamaah Madrasah Baitullah. Insya Allah kita akan segera mulai Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, Madrasah Majelis ke-97. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmatnya kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan juga nikmatnya kesehatan. Kita bisa berkumpul pada kajian pagi hari ini melalui Zoom meeting dari tempat masing-masing, terpisah oleh jarak, tapi kita tetap bisa berkumpul untuk berdiskusi bersama untuk menambah ilmu bersama pada Sabtu pagi kali ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu kelak di hari kiamat. Eh, Selamat pagi, selamat datang jamaah Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan talk show Madrasah Baitullah ketika Gen Z ke Tanah Suci. Spesial bersama Ustadz Sahidita Karyawan dan Mas Endra Jumroto. Baik, sebelumnya mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh
peserta, kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah, apabila ada yang namanya belum nama sesuai, ada yang namanya belum nama sendiri, boleh di rename terlebih dahulu agar agar kita bisa saling mengenal. Dan juga bagi yang bisa on cam, dipersilakan untuk menyalakan kameranya agar kita bisa saling bertatap muka, agar kita bisa saling eh, dekat satu sama lain, makin mengenal satu sama lain, bisa bertatap muka meskipun kita tidak dalam satu ruangan. Tuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan talk show dibersamai oleh dua orang. Yang pertama ada Ustadz Caidi dan ada Mas Endra. Kita sapa terlebih dahulu. Ustadz Caidi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saat? Assalamualaikum Bang Div. Ya, Jackson, suaranya kedengaran? terdengar, terdengar. Oke. Baik, kemudian ada Mas Endra. Mas Endra bisa cek suara terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Diva. Waalaikumsalam. Terdengar Dengar? suaranya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, karena pembicara kita sudah siap di sini, eh, mungkin kita bisa memulai talk show pada pagi hari ini ya, Pak Cah dan Mas Hendra. Iya, mangga. Baik. Allah. eh jadi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai umroh dan juga Gen Z begitu. Nah, menarik sekali bahasan ini karena insya Allah kita akan menguatkan menguatkan kembali nilai-nilai umroh, nilai-nilai umroh pada diri kita masing-masing dan juga pada anak-anak kita. Gitu. Nah, eh, kita akan berdialog di sini nanti bersama Ustaz Dita Karyawan dan juga Mas Endra, membahas berbagai macam problematika, membahas berbagai macam hal mengenai Gen Z, dan juga nanti kita akan langsung menanyakan kepada Mas Endra pengalamannya kemarin umroh bersama kami di bulan Syawal, dan juga mengulik kembali, mengulik lebih dalam gitu dari Mas Endran. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Cah terlebih dahulu mengenai Yang, eh, Gen Z Mas, begitu. Nah, Kak yang. baik Pak Cah, jadi banyak pakar yang mengatakan bahwa Gen Z ini memiliki sejumlah keunikan dibanding generasi-generasi sebelumnya. Nah, apakah Pak Cah itu setuju dengan pernyataan ini? Baik, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu teman-teman semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada, dan ini saya sapa juga teman-teman, sahabat-sahabat ya, ada Ustadz Solihin Abu Izzuddin dari Seragentina yang ikut menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah Wonderful Umroh yang barusan beberapa hari yang lalu kita pulang dari Tanah Suci ya, ada keluarga Bapak Suarjono, mudah-mudahan selalu sehat ya. Ibu sehat, sudah kembali dari rumah sakit, mudah-mudahan segera semakin pulih kembali. Dan juga teman-teman yang lainnya yang kemarin sepulang umroh sempat harus dirawat ya, keluarga Pak Agus, kemudian ada Pak Sugeng dan beberapa jamaah lainnya ya yang sempat harus mengalami perawatan terlebih dahulu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ayah Bunda, pagi ini kita khusus berbincang tentang Gen Z. Ya, kita pahami dulu bersama-sama bahwa Gen Z itu satu generasi di mana kalau secara usia mereka itu yang paling muda usia 15 tahun dan yang paling tua sekarang umurnya 30 tahun. Itu masuk kategori generasi Z atau Gen Z. Jadi kisaran umur yang
sebagiannya masih pelajar SMA, dan sebagian yang lain lagi itu sudah menikah dan hidup berumah tangga seperti Mas Endra yang kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi teman-teman sekalian, eh, Gen Z itu berbeda dari generasi sebelumnya dan memiliki keunikan ya. Teori antar generasi ini memang memetakan satu potret sosial yang membedakan satu dengan yang lainnya. Saya generasi X yang paling awal ya. Kalau penyebutan generasi itu di atas saya, setahun di atas saya, itu baby boomers. Kemudian generasi saya, itu saya lahir tepat ketika generasi itu disebut secara berbeda, disebut dengan generasi X, maka saya adalah generasi X. Tes, tes. Sepertinya eh, Pak Cah terputus sinyalnya. Generasi Z yang sedang kita bicarakan, dan kemudian adik-adik yang sekarang TK, SD, SMP itu masuk kategori generasi alfa. Nah, perbedaan antar generasi itu nyata ya, dan setiap generasi itu memiliki keunikan, itu memang nyata. Salah satu hal yang membedakan, saya suka mengambil contoh misalnya tentang keterbatasan dan ketidakterbatasan. Generasi saya, apalagi generasi di atas saya, itu banyak yang hidupnya itu penuh keterbatasan. Nah, dari berbagai keterbatasan itu muncullah eh, kreativitas. Ya, orang kalau terbatas itu kreatif gitu. Makanya kalau generasi saya, dulu kami bermain-main gitu, zaman kecil ya, kita itu sekedar main mobil-mobilan itu kita nggak punya ya, mobil-mobilan itu. Akhirnya kita bikin sendiri, ya, bikin sendiri. Ada yang dari kulit jeruk Bali, kulit yang jeruk tebal-tebal itu ya, dibikin roda, dibikin badan mobil gitu. Terus kemudian dikasih tali sehingga bisa digeret gitu ya. Atau ada yang dari bekas sendal jepit, lalu kemudian kita bentuk-bentuk sampai menjadi kayak mobil-mobilan gitu. Lalu kita tarik, kita berlari-lari di jalan kampung. Namanya lomba balap mobil itu, padahal aslinya balap orang ya, karena yang lari orangnya gitu. Jadi kita membuat sendiri, kemudian kita bermain-main, lalu jalannya jalan kampung, jatuh, berdarah. Jadi generasi X, apalagi yang tinggalnya di kampung-kampung, itu mesti punya ciri ya, kakinya itu banyak skrupnya gitu. Itu Om Solihin ini kalau dilihat kakinya itu mesti banyak skrupnya itu, karena dulu lari jatuh berdarah, terus kemudian menimbulkan bekas ya, sampai tuanya masih ada bekasnya itu. Itu kita dulu bermain bola itu ya teman-teman sekalian. Bermain bola itu nggak punya bola, bola asli nggak punya, bola-bolaan yang dari plastik nggak punya, bikin sendiri. Jadi sampah-sampah dijadikan satu, ditali-tali, kemudian kita tendang-tendang di lapangan ya, karena nggak pakai sepatu, kemudian lapangannya terjal, akhirnya yang kita tendang ternyata bukan bola yang kita bikin itu, tapi eh, gundukan tanah keras gitu ya, berdarah lagi kaki kita gitu. Begitulah generasi terdahulu itu penuh keterbatasan, dan kemudian kita menjadi kreatif, mengkreatifi keterbatasan kita itu. Generasi X ya, generasi saya itu generasi yang berpanas-panas karena sinar matahari, yang berkeringat ya di bawah terik sinar matahari. Generasi yang bermain-main hujan, kita happy di bawah air hujan. Generasi yang jatuh dan berdarah, generasi yang penuh keterbatasan karena tidak punya sarana-sarana yang memadai gitu. Nah, ini yang kemudian membentuk daya tahan. Terbiasa dengan, kalau istilah Om Solihin itu, kulino sengsoro gitu ya. Kita itu terbiasa dengan berbagai hal yang berat gitu.
kita tidak pernah dimanjakan karena tidak ada alat-alat untuk memanjakan. Makanya makanan-makanan generasi terdahulu itu ya, itu kita itu eh, punya lahan ya, orang tua kita, kemudian kita bikin sendiri makanan dari ketela gitu ya, yang ada di sekitar kita, di lahan-lahan kita itu. Kita bikin sendiri, kita melakukannya sendiri. Itu makanan yang sudah sangat istimewa di zaman itu gitu ya, bisa membuat getuk gitu. Jadi saya tidak mengenal makanan-makanan instan bukan karena tidak ada pada waktu itu, tetapi karena tidak mampu untuk membeli gitu. Saya tidak mengenal es krim ya, kecuali es yang keliling-keliling kampung dan harganya murah itu. Nah itu sesuatu yang kita penuh dengan keterbatasan. Nah apa yang ingin saya ceritakan dengan keterbatasan ini teman-teman? Ternyata generasi Z itu generasi yang secara umum tidak memiliki keterbatasan. Orang tua itu ngelihat anaknya iya, anaknya mau disekolahkan gitu ya. Itu yang mereka cari adalah apakah ruangannya ber-AC gitu. Jadi kalau kemudian kelasnya itu AC-nya berkurang dingin ya, anaknya komplain, itu orang tuanya protes ke sekolah. Ruangan anak saya AC-nya kurang dingin gitu. Jadi generasi yang kemudian tidak dibolehkan untuk kepanasan, generasi yang tidak dibolehkan untuk berpeluh, generasi yang tidak diizinkan untuk berdarah, generasi yang tidak diizinkan untuk bermain hujan gitu. Generasi yang selalu dipenuhi semua keinginannya gitu. Dan bermainnya tidak lagi menggunakan alat-alat permainan, tetapi sudah menggunakan gadget. Semua permainan ada di tangannya. Mereka tidak lagi lari-lari mengejar bola. Mereka tidak lari-lari dengan membawa mobil-mobilan untuk dilombakan dengan teman-temannya gitu. Semuanya hanya ada di gadget. Duduk diam, tangannya memegang gadget dan pikirannya melayang dan kemudian mereka memelototi layar gadget itu. Inilah generasi Z yang menjadi generasi pertama kali yang dianggap sejak lahir, sejak dalam kandungan itu sudah digital. Kalau generasi Y di atas mereka itu masih campuran, ya tidak sepenuhnya digital. Tapi generasi Z itu sepenuhnya digital, apalagi nanti generasi Alpha. Nah inilah keunikan itu. Satu generasi di mana mereka itu segala sesuatu dilakukan dengan layar gadget. Yang ngaji, ngajinya pakai layar gadget. Yang belajar Islam, mereka menggunakan layar gadget. Maka mereka punya banyak tokoh panutan. Ya, kalau yang ngaji, mereka bisa ngaji kepada siapa saja gitu. Ngaji kepada Gus Baha, mudah. Ngaji kepada Ustadz Adi Dayat, mudah. Ngaji kepada Gus Miftah, mudah. Ngaji kepada Ustadz Abdul Somad, mudah. Ngaji kepada Ustadz Salim Afilah, mudah. Semuanya dimudahkan. Nah, inilah generasi yang penuh dengan kemudahan. Generasi yang kalau zamannya Ustadz Solihin Abu Izzuddin itu kalau mau ikut pengajian itu harus berjalan kaki keliling dari satu kampung ke kampung yang lainnya gitu ya. Generasi sekarang kita duduk saja dan ustadznya yang datang sendiri di medsos kita gitu. Generasi yang nyaris tidak punya keterbatasan. Jadi segala sesuatu mudah didapatkan oleh generasi saat ini. Inilah yang menjadi keunikan itu, Bang Div. Kalau tadi ditanyakan banyak kalangan ya, banyak tokoh yang menyatakan bahwa ini generasi yang unik, betul ya. Salah satunya diungkapkan oleh Mark McCrindle, seorang peneliti yang sangat banyak meneliti tentang Gen Z. Dia punya banyak sekali studi yang terkait dengan perbedaan antar generasi, wabil khusus perilaku generasi Z yang dipetakan dengan sangat detail oleh Mark McCrindle. Dia mengatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang penuh dengan keunikan. Satu sisi mereka cerdas, pintar, banyak potensinya, tapi sisi yang lainnya ternyata mereka adalah generasi yang mudah rapuh. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, justru karena segala sesuatu tidak terbatas itu menyebabkan mereka menjadi manja, menjadi lebih cengeng dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Maka dalam studi dinyatakan generasi Z itu memilih untuk berhenti bekerja daripada di tempat bekerja itu mereka tidak bahagia gitu. Jadi ini sesuatu banget ya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, wabil khusus dibandingkan di generasi X gitu. Jadi perbandingan ekstrim antara generasi X dengan generasi Z itu sangat berbeda. Begitu Bang kurang lebih.
Wah, tadi sudah dijelaskan, terima kasih Pak, sudah dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaan dalam generasi dan keunikannya masing-masing. Dan memang kalau didengar dari yang disampaikan Pak Chan, jadi unik sekali ya generasi Z ini, meskipun saya termasuk ya. Nah, tadi kan sudah ada keunikan-keunikannya, nah, dan ada permasalahannya masing-masing gitu, Pak Cah. Nah, kemudian apa sih sebenarnya problem paling krusial pada Gen Z itu dan gimana sih mengatasinya? Eh, ya, kalau menurut saya di antara persoalan yang sangat krusial pada Gen Z itu adalah pada sisi resiliensi, dan itu yang juga diungkapkan oleh Mark McCrindle. Jadi Mark McCrindle menyorot beberapa sisi krusial, tapi saya menyorot satu saja, yaitu tentang resiliensi. Apa itu resiliensi? Jadi kalau tadi saya ceritakan bahwa generasi saya itu generasi yang kalau bermain-main membuat mainan sendiri, kemudian kepanasan, berkeringat, kehujanan, ya basah, kemudian kita asyik bermain, bersosialisasi dengan teman-teman gitu. Dan kemudian kita melakukan secara fisik ya segala sesuatu, permainan-permainan kita itu. Itu permainan zaman dulu itu semuanya fisik gitu ya. Jadi benar-benar kita bergerak, benar-benar kita melakukan sesuatu gitu. Dan generasi Z ini hampir tidak memiliki kegiatan-kegiatan fisik kecuali apabila mereka menyengaja untuk melakukannya seperti olahraga dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kita itu bermain-main, artinya memang kita senang gitu ya. Kalau anak zaman sekarang bermainnya itu tidak bergerak. Sehingga kalau mau bergerak itu harus menyengaja, harus ke gym, kemudian mereka harus sengaja melakukan olahraga gitu. Kalau zaman dulu kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan bergerak. Untuk makan itu kita bergerak ya. Untuk makan itu bergerak. Jadi saya itu generasi saya itu ya, kita datang ke sawah, kita datang ke ladang, kita mengambil sendiri singkong, kita memetik sendiri padi dan seterusnya, memetik sendiri sayuran. Itu saya lakukan ketika saya masih kecil gitu ya. Generasi Z itu dari kecilnya mereka itu duduk aja dan tiba-tiba makanan datang sendiri gitu ya. Dengan aplikasi pencet sana pencet sini makanan datang sendiri. Jadi kalau kita perhatikan bergeraknya kita itu menyebabkan kita menjadi lebih kuat ya, lebih resilient gitu. Nggak punya makanan nggak apa-apa gitu ya. Kita itu sudah terbiasa dengan berbagai hal yang berat gitu dalam kehidupan gitu. Nah ini menjadi satu PR ketika kemudian generasi Z ini dia dibiasakan dengan berbagai hal yang seakan-akan tidak terbatas gitu. Dan inilah yang menyebabkan pertanyaan kita kemudian kurang lebih 20 tahun yang akan datang, 10 sampai 20 tahun yang akan datang itu mereka itu kira-kira akan menjadi pemimpin bangsa ini kayak apa gitu ya. Soekarno itu di penjara ya. Soekarno itu diasingkan. Soekarno itu hidup dalam suasana penuh dengan keterbatasan gitu. Generasinya Soekarno ya maksudnya bukan hanya Soekarno. Generasinya Soekarno gitu. Nah, tentu berbeda dengan generasi kita sekarang ya, di mana kemudian sekarang sudah memiliki sangat banyak fasilitas dan banyak sekali generasi Z yang dilahirkan dan dididik dengan eh, hampir tidak memiliki keterbatasan. Nah, ini saya kira tantangan bagi pendidik, tantangan bagi orang tua adalah bagaimana menguatkan resiliensi pada saat Gen Z kita itu dimanjakan dengan berbagai macam kemanjaan. Maka yang harus dilakukan adalah menguatkan basis spiritualnya. Jadi saya kira kalau Nabi SAW zaman dulu mendidik para sahabat itu dengan menguatkan sisi-sisi spiritual ya, sisi ruhaniah gitu. Nah itulah yang akan menjadi basis kekuatan resiliensi para sahabat. Mereka mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat ya, bahkan sampai berperang. Kemarin teman-teman yang umroh bersama saya di bulan Syawal, termasuk Mas Endra ini, kita ajak ke eh, satu tempat di mana Nabi dulu Nabi berjuang di tempat itu 10 hari 10 malam. Namanya Taif ya. Jadi di Taif itu kita melihat menyaksikan bagi teman-teman yang ikut naik kereta gantung itu sebetulnya bukan soal wisata naik kereta gantung karena kalau cuma naik kereta gantung sebaiknya nggak usah ke Taif gitu ya. Itu kita ke TMII itu sudah bisa naik kereta gantung jauh dan panjang gitu. Itu kalau kita ke Taif, itu yang kita perhatikan adalah Masya Allah bagaimana dulu Nabi SAW itu berjalan ditemani hanya seorang sahabat saja dan berdakwah dari rumah ke rumah 10 hari 10 malam untuk mengetuk pintu rumah mereka dan mengajak kepada Islam. Dan itulah
perjuangan yang luar biasa. Kayak begitu itu ya. Kita naik eh, bis dari Jeddah menuju ke Madinah kemarin ya. Dan kemudian melihat bagaimana sepanjang perjalanan kanan kiri kita isinya padang-padang tandus ya yang tidak tidak ada pohon-pohonan ya, tidak ada supermarket gitu ya di zaman itu ya, bayangan zaman itu gitu. Masya Allah itulah yang membangun resiliensi. Nah inilah tantangan generasi saat ini, terutama bagi para orang tua dan para pendidik. Ayo kita kuatkan basis spiritualnya, ruhaniahnya, agar Gen Z kita meskipun hidup dalam situasi yang eh, memiliki banyak sekali fasilitas, tapi mereka basic, punya basic yang memadai untuk dibangun resiliensinya. Gitu Bang Div. Oh, baik, terima kasih Pak Jayadi. Jadi memang kalau disoroti yang menurut Pak Cah itu sangat-sangat penting itu terkait resiliensi ya, dan tadi untuk menguatkannya dengan bisa meningkatkan basis keimanannya. Nah, kalau begitu menurut Pak Cah sendiri upaya-upaya apa sih yang bisa dilakukan yang baik untuk meningkatkan keimanan tadi agar resiliensinya itu lebih kuat lagi, Pak Cah, begitu. Iya, tentu saja adalah edukasi ya teman-teman sekalian. Jadi edukasi, pembiasan-pembiasan melakukan ibadah, kemudian penanaman nilai-nilai value sejak di dalam rumah diteruskan di sekolah. Jadi saya kira upaya orang tua untuk mentarbiyah, membina, membimbing, mengedukasi itu hal yang sangat basic sejak dari rumah sampai di sekolah. Nah, inilah peran penting di rumah dan di sekolah untuk menanamkan nilai, menanamkan value, membina kepribadian. Ini yang harus dilakukan secara sadar, terprogram, sistematis baik di rumah maupun di sekolah. Begitu Bang Dip. Oke, baik, Pak Cah. Eh, Lalu, menurut Pak Cah sendiri, kalau urgensinya Gen Z ke Tanah Suci itu bagaimana? Iya, jadi teman-teman sekalian, ibadah ke Tanah Suci, kalau saat ini sebagian sahabat kita sudah mulai eh, berangkat ya, naik haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan haji mereka mabrur, haji mereka diterima Allah SWT, perjalanannya lancar sampai pulang kembali dan bisa menjadi haji yang mabrur. Ini kalau kita perhatikan, baik haji maupun umroh, karena umroh itu disebut oleh Nabi sebagai haji kecil ya, haji asghar. Maka perjalanan ke Tanah Suci itu bagi Gen Z menjadi sangat penting untuk menumbuhkan identitas keislaman mereka. Jadi semakin muda usia seseorang ya, tapi tentu saja dipersyaratkan bukan hanya soal usia muda, tetapi bahwa mereka sudah dibekali sebelumnya dengan pembekalan keilmuan yang memadai. Sehingga akhirnya ketika berangkat ke Tanah Suci itu penuh penghayatan. Jadi kalau mereka berangkat ke Tanah Suci itu tidak dibekali, nanti berangkat ke Tanah Suci itu ya tidak mendapatkan kesan apa-apa gitu ya, sekedar jalan-jalan, sekedar ngelihat Ka'bah, oh itu Ka'bah, oh itu Masjid Haram, oh itu Masjid Nabawi, oh itu Raudhah, hanya sekedar begitu. Hanya sekedar pengetahuan gitu ya, kalau tidak dibekali dengan pembekalan yang memadai. Jadi Gen Z ini dibekali dulu, tadi sudah saya sampaikan, harus ada edukasi, tarbiyah di rumah dan di sekolah. Setelah mereka ditarbiyah, melakukan berbagai macam ibadah, salah satunya adalah ibadah ke Tanah Suci. Nah, ibadah ke Tanah Suci ini, sahabat sekalian, itu memiliki sangat banyak value penting bagi Gen Z. Tadi, di antara yang penting adalah untuk memantapkan dan menguatkan nilai identitas mereka sebagai seorang Muslim. Sehingga mereka akan terwarnai diri mereka, mereka telah datang ke Tanah Suci, mereka telah beribadah di Baitullah, mereka hadir di Masjid Nabi, dan seterusnya mereka akan tertanam satu identitas ya keislaman yang kuat yang menyebabkan mereka akan mudah diingatkan sepulang dari umroh, sepulang dari tanah suci ya. Mereka nanti apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya pada generasi Z kita itu, mereka mudah diingatkan, ingat loh kamu sudah ke tanah suci ya, kamu sudah beribadah di depan Ka'bah gitu. Kamu harus bisa menjaga diri. Jadi ini menjadi salah satu bagian dari upaya untuk membangun jati diri, membangun identitas gitu ya. Makanya kalau misalnya ya, yang kita lihat jamaah umroh itu banyak sekali yang sudah senior, sudah tua-tua gitu ya.
itu ya wajar jika mereka itu penuh penghayatan gitu ya, karena mereka itu eh, ya menjalani kehidupan sudah panjang ya. Orang misalnya ya, ada yang umurnya sudah 50, sudah 60, sudah 70, bahkan sudah 80 gitu. Wajar jika kemudian mereka itu melakukan itu sepenuh penghayatan karena memang ya Allah ini kalau secara umur gitu ya itu hidupku di dunia tidak lama lagi, aku harus segera berbekal untuk akhirat gitu. Itu kan bagi yang sudah tua gitu, wajar kalau di sana nangis-nangis, di sana kemudian bertobat, di sana kemudian meminta ampunan gitu ya, dengan sepenuh penghayatan. Itu wajar kalau yang sudah usianya tua. Tapi kalau anak muda, jika mereka itu di sana tersentuh hatinya, kemudian mereka bisa menangis di tanah suci, mereka bisa bertaubat di tanah suci, mereka bisa berdoa dengan khusyuk di tanah suci, itu menjadi pertanda pada mereka bahwa mereka akan menjadikan itu sebagai bekal untuk membangun identitas, menjalani kehidupan di dunia, ya, sampai nanti tentu saja di akhirat. Kalau yang sudah tua-tua, itu kan hidupnya di dunia sudah tidak lama lagi, kira-kira gitu ya. Sementara kalau yang masih muda, hidupnya di dunia masih lama. Jadi oleh karena itu, ini bekal yang sangat penting bagi mereka. Mereka sudah dikenalkan dengan berbagai aspek ibadah di Tanah Suci itu, termasuk sejarahnya, termasuk value-nya, termasuk alasannya mengapa kita harus datang ke Tanah Suci. Itu perlu edukasi. Kalau tanpa edukasi, ya misalnya orang tua yang kaya raya, lalu mengajak anaknya, ayo kita ke Tanah Suci gitu. Tanpa edukasi, itu nanti jatuhnya kayak jalan-jalan gitu. Jadi tidak merasakan apa-apa ya di sana, disuruh sholat ya, disuruh tawaf ya tawaf, disuruh sa'i ya sa'i gitu aja ya, seperti jamaah yang lainnya, tapi tanpa merasakan apa-apa gitu ya, tanpa merasakan getaran sesuatu apapun gitu, sekedar mengikuti ritme. Itu karena kurang edukasi, maka itu tidak akan membentuk jati diri. Jadi yang akan terbangun jati dirinya adalah apabila generasi Z ini sudah mendapatkan pembinaan yang memadai, lalu kemudian dengan kesadaran keimanannya itu berangkat ke tanah suci ya, meskipun sebagiannya dengan biaya orang tua sendiri, maksudnya belum biaya sendiri karena sebagian Gen Z belum bekerja, mereka mendapatkan biaya sepenuhnya dari orang tua, tetapi itu tidak masalah sepanjang mereka sudah memiliki kesadaran penuh mengapa mereka harus ke Tanah Suci. Inilah yang paling penting ya, resiliensi akan bisa mereka dapatkan karena kemudian mereka mendapatkan sebuah penguatan identitas sebagai seorang Muslim yang harus mampu menjaga diri, yang harus berbuat sebaik-baiknya, dan seterusnya. Begitu, Bang Div. Baik, terima kasih Pak Cah. Eh, jadi emang penting ya eh, bagi Gen Z ini untuk bisa membangun jati dirinya untuk menjalani hidup di dunia gitu. Karena memang masih muda, jadi kehidupan di dunia nanti akan dijalani terlebih dahulu, baru nanti di kehidupan akhirat begitu. Nah, tapi juga dengan pembinaan ya seperti yang kata Pak Cah tadi, tidak tahu-tahu langsung diberangkatkan, tapi memang sudah siap berangkat, siap menghayati sampai sana nanti bisa menghayati, memaknai umroh dan pulang nanti sudah lebih matang gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Cah. Kita Iya, beralih ke Mas Endra ya. oke. Baik, kalau begitu kita sapa narasumber kita yang akan kita kulik, Mas Endra. Jadi Mas Endra ini Gen Z yang baru pulang dari Tanah Suci. Assalamualaikum Mas Endra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diva, Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi baru baru pulang dari Tanah Suci ya Mas. Itu tanggal berapa Mas? Alhamdulillah sampai Indo itu tanggal 20 April kemarin ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai pengalaman-pengalamannya Mas. Bisa diceritakan apa sih pengalaman berkesan yang dirasakan selama di Tanah Suci? Bisa dirincikan, misal pengalaman yang di Madinah, di Mekah, saat menunaikan umroh, atau saat kegiatan-kegiatan lain gitu. Bagaimana Mas Indra? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, Apa kabar Ustaz Cah? Udah lama. Nggak. Alhamdulillah sehat, Mas Indra. Di sini juga ada ini Mas Diva, ada beberapa teman-teman jamaah juga, dokter, Hmm, ada Ibu Dokter Ririn juga. Insya Allah, Assalamualaikum Bu Ririn, luar Itu biasa. sedang di rumah sakit itu, Iya, sudah praktek itu. yang di rumah sakit masih menyempatkan
ada kakak saya juga yang sedang nonton, ikut Alhamdulillah. gabung, keluarga juga teman-teman ada yang ikut gabung karena kemarin di share. Alhamdulillah Mas Diva. Eh, Mungkin ini ya, karena keterbatasan waktu, eh, saya dirinci-rincikan itu sebenarnya dari Indonesia aja nih ya, dari Jogja menuju ke Jakarta itu udah bener-bener apa, kesannya itu luar biasa. Karena pertama kali saya ke Jakarta dan di hotel itu saya bareng sama Ustadz Cahyadi itu, Masya Allah. Eh, karena apa? Karena istri saya itu fansnya beliau, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan. Kalau Herr Ustadz bisa dijawab tuh, ini apa nih ya, banyak pertanyaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dari Jakarta itu sudah benar-benar berkesan tuh, karena satu kamar. Di saat perjalanan itu saya sering berdoa tuh, karena eh, kita musafir itu kan disunahkan untuk banyak berdoa. Saya berdoa mudah-mudahan nanti di Madinah sama di Mekah itu bisa satu kamar lagi nih sama Ustadz. Alhamdulillah dikabulkan Mas Iva. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di Madinah itu eh, digabungkan lagi di satu kamar lagi sama eh, Alhamdulillah. Ustadz Cahyadi, Masya Allah. Jadi ketika pertama kali datang itu Mas, kan suasana berbeda, Bapak Ibu sekalian teman-teman. Eh, ini pengalaman pertama saya sampai Madinah itu, Masya Allah luar biasa ya. Ketenangan, kesahduan kota Madinah itu benar-benar menambah kekhusyuan kita untuk beribadah. Pertama kali itu yang berkesan itu ketika eh, subuh datang pertama kali itu kan malam. Eh, saya tuh nggak tidur ya, kayak pengen banget nunggu subuh karena nggak bisa ya. Kondisi seperti itu kan nggak bisa ya, bener-bener mau ke masjid terus lah gitu. Jadi saya tuh maju terus sampai pembatas antara Raudah sama jamaah yang sholat di itu. Saya sampai batas itu tuh, sholat subuh pertama kali, Masya Allah, dekat makam Rasulullah itu. Jadi benar-benar eh, kalau HP itu tercas 100% dan nggak habis-habis tuh Mas. Jadi kita itu kayak eh, imannya bertambah 100% lebih malah. Dan yang tambah berkesan lagi itu ketika suasana subuh ya. Kita aja sekarang ini bisa Zoom sama Ustadz Cahyadi, luar biasa yang bisa menambah keimanan, bisa banyak dapat ilmu dari beliau. Ketika itu setelah subuh agenda dari Wonderful itu luar biasa. Jadi kita itu setelah subuh ada agenda zikir, kita baca Al-Maksurat, sama mendengarkan tausiah itu, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa bayangin ya, betapa syahdu ketenangannya itu Madinah, terus kita di pelatarannya itu ketika subuh, belum fajarnya, masih subuh itu benar-benar dengar tausiah langsung dari Ustadz Cahyadi, benar-benar beliau menyampaikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, benar-benar eh, apa namanya, bisa ini ya, menambah ilmu di Madinah. Ini mohon maaf sebenarnya Ibu, karena saya ini punya 3 anak, jadi ya suasananya seperti ini. Jadi agak eh, ada suara-suara anak-anak. Jadi sampai sekarang itu eh, saya itu masih nggak bisa ini ya, nggak bisa dilupakan itu. Suasana subuh syahdu sekali, ketenangannya. Kita dapat tausiah langsung dari beliau, Ustaz Cahyadi, Masya Allah. Semua jamaah benar-benar mendapatkan ini ya, servis yang luar biasa dari eh, Wonderful, dari segi ibadahnya, dari segi fasilitasnya, itu benar-benar kita dimanjakan lah. Kalau Gen Z itu benar-benar dimanjakan. Kebetulan kan qadarullah saya juga
dari jamaah itu paling muda. Jadi berkesannya itu ada kakak saya ini sering ini sering kasih saran kalau umroh itu kita jangan berfokus pada diri kita sendiri karena kita banyak sekali jamaah yang membutuhkan pertolongan. Jadi sebisa mungkin semampu kita kita harus apa namanya saling tolong menolong. Lalu kesan ada lagi yang berkesan di Madinah itu ketika kita rombongan bareng-bareng itu masuk ke Raudhah. Masya Allah ya, antriannya luar biasa. Alhamdulillah itu dimudahkan. Masya Allah ya, wonderful ini eh, punya mutawif yang benar-benar berpengalaman, ilmunya luar biasa dari segi keilmuan agama, dari segi pengalamannya di Madinah, di Mekah juga. Jadi kita lebih cepat ya, lebih cepat untuk misal masuk ke Raudhah atau kita ke hal-hal lain itu prosesnya lebih cepat karena pengalamannya Mutawif itu luar biasa. Mutawifnya juga masih muda jadi bisa saya berteman nih, Masya Allah itu luar biasa. Jadi ketika masuk ke Raudhah itu saya ingat sekali teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian nanti teman-teman Gen Z itu ini pesan dari beliau nih Ustadz Cahyadi nih. Itu benar-benar melekat ya. Beliau bilang, Mas Indra, kalau di Raudhah itu kita kan ini bertugas masing-masing nih. Kalau askar tugasnya itu memang ngusir-ngusiri jamaah tuh, ngusir-ngusiri orang yang umrah karena memang tugasnya askarnya itu. Kalau kita tugasnya itu ya beribadah aja, fokus aja. Jadi pesan itu yang saya benar-benar ingat dari Ustadz Cahyadi itu dari masuk Raudhah itu memang setiap jamaah diusir ya. Tapi kan kita memang ada kesempatan untuk pindah-pindah tempat. Saya juga pindah 2 kali tuh. Ustadz Syahdi juga Masya Allah tuh lama sekali tuh di Raudhah juga Masya Allah beliau luar biasa. Jadi teknik-tekniknya atau ini yang dikasih beliau itu saya ini lakukan itu benar-benar luar biasa. Jadi saya pindah 2 kali sampai akhirnya yang ketiga itu pas sebelahnya Mutawif enggak ya qadarullah ya ketemu di situ duduk di situ berdoa di situ sholat di situ Masya Allah lama sekali sampai Mutawifnya bilang Mas Indra kita ini banyak jamaah ini yang harus diurus ya. Karena kalau kita mau di sini lama-lama nanti sampai lama juga sampai maghrib juga masih di sini katanya Masya Allah itu jadi benar-benar ya udah kita langsung keluar sendiri nggak diusir itu eh, ilmu dari Ustadz Cahyadi itu luar biasa diterapkan tuh luar biasa benar-benar luar biasa ada banyak ya Mas ya salah satunya juga ketika kita ke Gunung Uhud tuh ketika sampai aja bener-bener saya nangis mas saya meneteskan air mata karena pernah baca siroh itu kan nggak kebayang kalau kita baca siroh kalau kita belum tahu tempatnya ketika kita sampai sana itu tahu masya Allah ini gunung sebesar setinggi ini eh, teman-teman para sahabat-sahabat sama Rasulullah itu perangnya di sini banyak suhada-suhada di situ ketika itu ada makam para suhada ya para ada Hamzah juga saya benar-benar menangis tuh membayangin betapa apa ya betapa dulu sahabat itu luar biasa ya kenapa Allah tuh pilih orang itu bukan Gen Z kayak saya dan yang lain itu karena mereka tuh daya juangnya luar biasa kata Ustadz tadi kan eh, mainannya dari bikinan sendiri segala macam zaman dulu lebih lagi itu kan pasti kan ketahanan mereka keimanan mereka makanya Allah pilih mereka itu para sahabat para suhada itu saya lihat makamnya Hamzah ya Allah seorang Hamzah makamnya sekedar ditandain dengan batu. Nggak tahu kalau di Indonesia entah itu udah seperti apa ya. Bener-bener ya Allah itu ketika lihat Bukit Pemanah sampai diceritakan sama mutawifnya itu benar-benar meneteskan air mata ini ibu-ibu bapak-bapak teman-teman sekalian. Eh, ketika para sahabat dan Rasul itu kan dikabarkan juga eh,
meninggal di situ, syahid di situ. Jadi nggak bisa bayangin betapa dahsyatnya perang Uhud itu ya, Masya Allah, itu luar biasa itu. Bikin saya benar-benar menangis ya, benar-benar kayak kalau saya mungkin nggak tahu ya bisa apa enggak tuh kerja ini apa namanya di zaman itu, makanya nggak dipilih nih, kita udah Islamnya udah sempurna. Lalu kalau untuk Gen Z itu, beliau ini Ustaz Cahyadi ini tahu ya spot-spot yang luar biasa di Madinah, di Mekah juga. Masya Allah yang membekas tuh ketika saya diajak ngopi bareng beliau di Gate berapa saat ya, 33 ya tadi. Di Gate 33 itu luar biasa itu. Pemandangannya luar biasa, tempatnya luar biasa, sahdu, tenang, sejuk, Masya Allah. Itu hal-hal yang bikin saya rindu ya, ingin ke sana lagi. Mungkin ada ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman yang lain udah pernah ke sana itu, yang belum nyobain spot itu, Masya Allah, karena luar biasa. Itu sedikit ya Mas. Nah, soalnya banyak banget itu. Masya Allah. Ketika di hotel juga bersama Ustadz juga banyak ilmu-ilmu yang saya dapat. Lalu kemudian ketika ke Mekah ya, ketika kita ke Mekah itu, kan kita umroh pertama itu kita udah berihram sampai Mekah, itu yang benar-benar membekas ya. Ketika itu kami jamaah itu saling bergandeng, mengeratkan tangan untuk saling melindungi satu sama lain untuk kita tawaf gitu. Itu Masya Allah tuh Mas Diva, itu bener-bener jangan sampai nih ada yang lepas dari kita nih gitu. Ibu-ibu di tengah dan bapak-bapak dibikin barikade gitu di pinggirnya, Masya Allah tuh saling menguatkan. Itu bener-bener luar biasa tuh. Jadi saling melindungi itu Masya Allah, itu bagi saya itu membekas sekali tuh ya. Kayak ngelihat yang lain tuh lebih umurnya lebih tua dari saya sebagai anak muda, tapi semangatnya mereka itu luar biasa ya, berkali-kali lipat tuh. Ada beberapa yang sepuh dah kakinya kurang sehat itu masih berjalan tuh Mas. Masya Allah itu kayak menyentil saya tuh. Kayak kamu nggak sesemangat beliau tuh, awas kamu gitu dalam hati saya kan gitu. Karena luar biasa, Ustadz juga luar biasa fisiknya. Walaupun kakinya sakit masih dipaksa-paksakan untuk eh, memimpin kami ya. Itu ketika masuk Mas, pertama kali di pintu itu kan udah kelihatan tuh Ka'bah itu, Masya Allah. Jadi pas ketika masuk benar-benar mata ini Mas, saya tuh ngelihat Ka'bah itu sampai nggak bisa berpaling ya. Benar-benar ngelihat keindahan apa namanya tempat sujud, sama speechless lah kalau kata Kenzi, itu nggak bisa berkata apa-apa ya, karena mau bilang apa ini, karena udah tujuannya ini terus kesampaian, Masya Allah ya Allah. Bener-bener yang saya ingat itu cuman hadis Rasul itu, uh, Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan setiap hari ya itu 120 rahmat, 60 untuk yang tawaf, 40 rahmat untuk yang sholat, 20 untuk yang lihat Ka'bah. Jadi ketika kita melihat aja itu udah dapat rahmatnya Allah ya. Jadi bener-bener nggak bisa berpaling tuh ngelihat terus, sampai-sampai Ustadz Mas Indra, kita ingat ya, kita berapa kali putaran siap Ustadz, tapi ngelihatnya tetap ke kiri, ngelihatnya tetap ke Ka'bah, karena Masya Allah ya itu bener-bener uh, sampai doanya lupa. Doanya lupa apa itu. Masya Allah Ustadz tuh membimbing luar biasa ya, kayak langsung Ustadz tuh langsung nyaut apa doa-doa yang udah disusun sama tim Wonderful, udah ada bukunya itu. Kadang kita karena memang pertama kali saya ke situ dan sampai nggak bisa bicara, itu nggak bisa mau ini ya, mau ngomong banyak, mau berdoa itu kadang sampai lupa. Itu beliau tuntun tuh Masya Allah ya. Ustadz Cahyadi sabar sekali sampai di kita dituntun sampai kita tawaf selesai. Benar-benar setelah itu kita dicarikan tempat yang untuk setelah sholat tawaf kita sholat, cari tempat yang nyaman. Setelah itu ditungguin semua bareng-bareng, kita berangkat. eh, Setelah sholat kita apa namanya syai ya Ustaz ya,
saya di situ ada kejadian-kejadian ya, untuk nunggu jamaah Ustadz sendiri kena marahnya dari apa Hmm. namanya. Itu juga, itu saya bener-bener marah dalam hati, cuman mau gimana ya, ya Ustadz kok digituin nih sama Askar, mungkin ya itu tugasnya masing-masing itu. Ya, Jadi eh, perjuangan Ustadz untuk membimbing kami juga itu menurut saya luar biasa berkesan ya. Masya Dan Allah. bener-bener luar biasa tuh Mas, dari top ini apa namanya sampai selesai sa'i itu eh, capek ya, ibadah capek itu, tapi karena kita itu udah di situ, jadi udah nggak keinget lagi nih apa-apa yang bikin capek itu, udah pokoknya ibadah terus sama Ibadah full ya Mas, ibadah full, terus karena betul jadi full, capeknya nggak kerasa gitu ya. betul, capeknya nggak kerasa. Sama ada satu Kayak lagi itu Mas yang di Taif yang kata beliau itu sampai bener-bener inget, eh, Rasul kok jalan di Taif itu bener-bener terjal sekali, kalau nggak bisa bayangin tuh, Masya Allah. Pokoknya luar biasa lah Mas. Pengalamannya banyak sekali ya. iya Mau banyak diceritakan sekali itu. ya Mas. Banyak sekali, banyak sekali. Wah, dari kan banyak banget tuh Mas cerita pengalaman-pengalaman dan banyak banget yang kelihatannya tuh berbekas banget di Mas Indra. Nah, selama selama umroh dan setelah pulang itu, Mas Indra itu apakah merasakan perubahan-perubahan gitu setelah mengikuti umroh, apa dari sisi ibadahnya atau hal-hal lain itu saat di tanah suci atau udah pulang itu apakah ada perbedaan-perbedaan, Mas? Kalau perbedaan di Tanah Suci sama sini jelas bedanya kerasa banget ya Mas. Di Tanah Suci vibes-nya itu benar-benar kita ibadah full. Pokoknya full ibadah. Kita udah sama Allah aja lah, berkhulwat. Tapi ketika di Indo itu ada Mas, banyak juga perbedaannya. Seperti saya ini semakin sabar ya. Ya, maksudnya semakin lapang, kayak menghadapi cobaan-cobaan yang apa, beberapa ada yang dulu mungkin merasa kayak kenapa sih ini kok kayak gini, kayak oh ini karena udah takdir Allah aja lah gitu. Iya, jadi lebih apa ya, saya itu lebih intinya lebih sabar dan lebih tenang aja gitu sih. Baik, jadi setelah menghayati dan tahu dari cerita-cerita Rasul itu emang bisa jadi makin Betul, sabar betul, gitu ya, Mas. betul sekali. Ya kayak Kita nggak ada pengalaman apa-apanya belum gitu ada lah. apa-apanya, iya. Kita nggak ada apa-apanya sama sekali itu, Masya Allah itu. Masya Allah. Nah, terus setelah pulang umroh dan udah menghayati berbagai macam ibadah, berbagai macam wisata, wisata melihat langsung tempat-tempat sejarah Rasul itu, apa Mas Indra itu punya komitmen Mas yang akan dilaksanakan setelah umroh gitu? Komitmen saya itu setelah pulang itu Mas, saya jangan sampai telat atau ketinggal berjamaah di masjid, itu udah komitmen itu, karena benar-benar nikmatnya ibadah di Mekah itu mengingatkan saya ketika saya di masjid. Kalau saya di masjid itu kayak ingat Madinah aja pokoknya. Dimanapun masjid, karena suasananya masjid itu sama ya, sahdu. Masjid kan nggak ada yang berisik, nggak ada yang ini, masjid itu sahdu. Jadi ketika di masjid itu mengingatkan di Madinah. Jadi jangan sampai sholat 5 waktu itu saya itu telat ya. Kayak gitu sih komitmennya, lebih Masya di Allah. Bisa alhamdulillah. menghayati di setiap masjid gitu ya Mas, Oh iya, seakan-akan di Allah Madinah tuh gitu ya. ya. Karena di sana kan sering masuk ke masjid-masjid ya, selain Madinah ada masjid Hmm, lain itu yang bersejarah, yang lain tuh tenang semua, Masya Allah itu. Benar-benar Masya Allah. membekas. Semoga bisa eh, komitmen terus dan bisa membayangkan full kalau setiap ke masjid itu Amin. tuh rasanya seperti di Madinah lagi ya Iya, Mas. iya, Mas. Insya Allah. Amin. Nah, mungkin kan Mas Endre sendiri udah menjalani dan di sana bisa dikatakan sudah bisa menghayati berbagai macam rangkaian ibadahnya gitu Mas. Nah, mungkin kalau saran dari Mas Hendra untuk teman-teman Gen Z atau Gen Alpha yang lebih muda lagi, apa sih Mas kiat-kiatnya ketika umroh atau bagaimana sih biar kita itu bisa lebih menghayati lagi gitu? Ya, sebenarnya lebih ke ini sharing aja ya, Mas. Karena kalau saran itu kayak saya kurang ini ya, Iya, ilmunya iya. mungkin banyak yang lebih tinggi dari saya. Itu pengalaman saya, Mas ya. Kalau untuk teman-teman itu, semisal kita ada niat, itu jangan cuma niat aja sih. Karena kan definisinya itu ada 3 ya.
yang kita yakini juga dalam hati, yakini dalam hati kita ucapkan. Kalau sekedar itu ya mungkin dari situ-situ aja nih. Tapi perbuatan kita yang kita dekatkan ke apa mau umroh itu apa kiat-kiatnya itu. Jadi kalau saya itu pertama eh, dulu pertama kali eh, muncul lebih ingin lagi berangkat umrah itu ketika ketemu Ustadz Wawan Fantasin tuh, Masya Allah Ustadz Wawan itu membuat saya lebih semangat lagi ya. Karena beliau menyarankan kalau kamu mau berangkat umroh ya kamu harus bikin paspor. Karena kuncinya itu kita punya uang nggak punya paspor kita nggak bisa berangkat. Nanti timnya Wonderful ini pasti udah menyiapkan ya kayak kalau mau bikin paspor tuh tanya-tanya sama tim Wonderful pasti dikasih tahu ya. Itu pertama Mas, saya bikin paspor. Jadi setiap kita bikin paspor, kita lihat paspor itu benar-benar kalau untuk menabung lebih ini ya. Nah itu, kedua itu menabung. Kalau saya bisa menyisihkan, benar-benar menyisihkan eh, tabungan ya, penghasilan itu nggak banyak ya. Cuman Alhamdulillah disisihkan, Allah mampukan ya. Allah ini bisa sampai selesai itu, Masya Allah. Dan selain itu, ada satu Mas yang mungkin saya sharing ya, yang menurut saya itu impact-nya luar biasa ke diri kita dan mungkin itulah mungkin Allah undang saya juga. Saya teringat dan saya amalkan. Saya ingat, saya betul-betul amalkan itu hadis Nabi yang beliau bilang setelah kita sholat subuh di masjid, kita duduk zikir sama seperti yang dilakuin Wonderful di Madinah itu, persis seperti itu. Masya Allah itu luar biasa itu saya amalkan di sini dan di Madinah juga Wonderful, tim Wonderful menyiapkan itu semua agenda itu. Jadi ketika kita duduk, kita selesai sholat subuh, kita nggak pulang, kita di masjid itu duduk berzikir sampai terbit matahari atau suruk ya itu namanya suruk. Kita sholat 2 rakaat itu kata Rasulullah seperti hajian umroh, kata Rasul tuh sempurna sempurna sempurna. Jadi ketika belum mampu, saya dulu ketika belum mampu mengamalkan itu Mas. Jadi benar-benar setiap subuh di Jogja ini kan sekitar jam 6 ini ya, jam 6 itu udah suruk itu insya Allah nggak mengganggu ya, nggak mengganggu aktivitasnya teman-teman yang mau sekolah atau mau kuliah atau mau ada kegiatan kerja yang lain tuh biasanya kan lebih dari jam 6. Itu dari jam subuh sampai jam 6 itu dimaksimalin, itu impactnya luar biasa di saya juga. Jadi enggak tidur setelah habis subuh, jadi kan rezekinya juga Allah limpahkan, Allah mudahkan. Eh, dengan itu juga kita dapat pahala umrohnya, lalu Allah panggil juga, Masya Allah itu jadi impactnya luar biasa tuh. Jadi yang mungkin sharing saya yang benar-benar yang harus dilakukan itu nggak cuma niat aja diucapkan tapi ada kegiatan yang mendekatkan kita ya semakin dekat dengan umroh itu apa gitu Mas. Masya Allah, berarti emang nggak sebatas niat-niat niat Betul, dalam hati gitu ya Mas, tapi betul. bener-bener udah bikin paspor, terus bahkan Iya, suruk-suruk sholat suruk, belum mampu sholat suruk gitu. Masya betul. Allah. Baik, itu bisa kita tanamkan ya. Jadi kalau belum mampu nanti bisa menghayati terlebih dahulu dari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di tanah suci, tanah suci di tanah air gitu. Nah, mungkin terakhir nih Mas, gimana sih Mas kesannya menjalani umroh kemarin bersama Pak Cah dan Wonderful Umroh gitu? Udah pengen umroh lagi nggak Mas rasanya gitu? Masya Allah itu ya. Eh, saya ingin banget nih ada niat Insya Allah Allah kabulkan Allah eh, mudahkan umroh bareng Wonderful bareng keluarga nih bareng istri sama anak Amin, amin, dan amin, amin, sama ibu amin. bapak Amin. luar biasa sama keluarga besar juga kalau bisa ya kalau ini di Allah mudahkan mudah-mudahan itu dan luar biasa tim Wonderful itu Mas. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mau umroh atau keluarganya yang
mau umroh, kalau pakai Wonderful itu kita ibadahnya bisa khusyuk ya, karena eh, pelayanan-pelayanan itu benar-benar istimewa ya. Istimewa sekali. Jadi kita itu dituntut untuk ibadah yang khusyuk aja lah. Jadi nggak usah pikir yang lain tuh. Luar biasa pokoknya. Eh, Wonderful itu eh, penanganan-penanganan ketika ada masalah di jamaah, kayak orang-orang tua itu garcep. Kalau katanya geraknya cepat. Kalau perlu obat, perlu apa, langsung. Benar-benar timnya luar biasa, support sistemnya luar biasa, yang membuat saya itu semakin rindu eh, beribadah itu, karena Wonderful memberikan kesempatan untuk kita fokus ibadah. Insya Allah. Begitu Pak Acah, dari Mas Hendra kesan-kesan pesannya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. apa ada yang mau ditambahkan Pak Acah ke pertanyaan ke Mas Hendra atau ada statement-statement? Iya, ini saya eh, mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Indra karena Mas Indra ini statusnya itu jamaah, tapi di mata jamaah yang lainnya itu mungkin Mas Indra itu dianggap kayak pengelola gitu ya. Masya Allah. Karena sering dilibatkan dan sering diminta tolong dan alhamdulillah saya juga berterima kasih ya kepada kakak yang sudah memberi pesan kepada Mas Indra agar eh, apa namanya banyak membantu orang ya. Itu akhirnya benar-benar kejadian tuh ya. Eh, kita mengoptimalkan Mas Indra karena pada waktu itu ya tentu saja dengan keterbatasan saya, keterbatasan Pak Agung, kita butuh bantuan anak-anak muda untuk melakukan ini itu, mengkomunikasikan ini itu gitu ya. Dan alhamdulillah saya selalu mengatakan waktu di perjalanan kemarin, Allah itu selalu punya cara gitu ya untuk dan selalu punya tujuan dengan kenapa Mas Indra bersama di grup kami, kenapa ada beberapa orang dokter, ada Mbak Ririn, ada Mbak Prima yang ada di grup kami. Itu selalu ada hikmah ya, dan semuanya Allah sudah memilih ya untuk kita bareng-bareng itu dan Masya Allah itu menjadi kolaborasi yang sangat indah gitu. Makasih ya Mas Indra, tambahan pahala bagi Mas Indra Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi begitu peserta Bapak Ibu semua mengenai pengalaman-pengalaman dan juga urgensi gitu dari Gen Z tadi untuk meningkatkan resiliensi kita, meningkatkan keimanan kita, menemukan jati diri Gen Z dan tadi sudah langsung diceritakan oleh Mas Hendra bagaimana perjalanannya di Tanah Suci itu benar-benar bisa menggugah gitu, menggugah bahwasanya kita ini belum apa-apa dibandingkan Rasulullah gitu. Jadi benar-benar menjadikan itu spirit untuk menjalani kehidupan lebih maksimal lagi. Mungkin seperti itu ya, Pak Cah, Mas Hendra. Eh, Iya, apakah masih ada closing statement, Pak Cah? Atau mau itu dilanjut? ada yang Oh, mau bertanya mungkin jamaah. dari Ya, yang atas nama Bang Nob, raise hand itu apakah ingin bertanya? itu ada pertanyaan di kolom chat itu Mas Stefa. Oh, sebentar saya baca, Bisa ya. ini yang raise Eh, hand dulu boleh disampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mohon warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bang Ropi? saya terlambat masuk di grup ini. Eh, Intinya begini, Alhamdulillah saya teringat tadi cerita dari Mas Endra itu saya teringat kejadian 30 tahun yang lalu ketika Masya saya Allah. oh, masih usia 24 tahun, Gen Masya Z ya. Allah. Ya, Saya mendapat rizki yang sangat luar biasa, diberi kesempatan untuk berhaji. Alhamdulillah. Saat itu belum belum menikah saya. Ya, apa yang diceritakan Mas Endra ternyata lebih, aduh, saya jadi teringat benar-benar saya terharu sekali. Saya diangkat menjadi ketua regu waktu itu, di Masya mana Allah. anggotanya benar-benar para sepuh lansia yang ya mau tidak mau akhirnya ikut turun tangan lah ya. Saya menjadikan dan saya berangkat waktu itu sendiri, benar-benar sendiri. Artinya orang tua saya melepas saya berangkat. Kamu berangkat ya pergi haji, ini ada rezeki, kamu bayar waktu itu. Masya Nah, Allah. nah, eh,
tahun lalu, tahun 2024, saya berkesempatan kembali untuk berhaji yang kedua bersama istri sekarang. Itu cerita Alhamdulillah. pengalaman sudah lain. Alhamdulillah saya mengalami 2 kegiatan berhaji yang berlainan. Intinya saya berterima kasih sekali kepada Mas Endra mengingatkan kembali kenangan-kenangan 20 tahun yang lalu itu yang luar biasa itu. Nah, yang terakhir buat saya hanya mengingatkan para orang tua yang mungkin hadir di sini, kesempatan berumroh itu bagus. Tetapi kalau memungkinkan dan Bapak sudah ada rezeki, Bapak Ibu sudah ada rezeki, segerakanlah mendaftar untuk berhaji bagi anak-anaknya. Karena ini kalau berhajinya reguler itu kesempatannya ternyata lebih dari 2 dasawarda masa tunggunya. 2 dasawarda Iya, betul, tunggunya. betul, betul. Kemarin di bulan Ramadan saya mendaftarkan untuk mantu saya, ternyata dia mendapat untuk tahun di masa tunggunya 28 tahun. Subhanallah. Jadi saya mengingatkan para orang tua agar bersegeralah mendaftarkan putra-putrinya untuk berhaji. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih, Pak Nopi. Sehat selalu. Ya Allah, terima kasih banyak dibantu mengingatkan gitu kepada kita mengenai pentingnya kita berhaji, pentingnya kita ke tanah suci ya. Kemudian ini ada 2 pertanyaan ya dari kolom komentar. Yang pertama eh, dari Bu Dwi Lestari, yaitu bagaimana mewariskan kisah Uwais Al-Qarni kepada Gen Z. Dan yang kedua adalah dari atas nama Sony, saja strategi apa yang harus kita lakukan di Raudhah ketika diusir sama Askar sedang kita masih ingin beribadah lama lagi gitu. Ya, Itu mungkin bisa dibantu pengalamannya menjawab. Mas Endra itu saya menyaksikan sendiri karena saya berada di belakangnya Mas Endra. Awalnya saya di depan, saya diusir, kemudian saya sudah pesan sama jamaah. Kalau diusir pindah tempat, lalu sholat lagi, diusir pindah tempat, sholat lagi. Saya eh, awalnya di depannya Mas Indra, saya diusir, saya mundur ke belakang dan saya sholat lagi. Jadi saya berada di belakangnya Mas Indra. Jadi saya juga akhirnya tahu peristiwa ketika Mas Indra juga sedang diseret sama Askar. Tapi ternyata itu menguntungkan karena Mas Indra kemudian ketika diseret itu beliau secara refleks berpindah ke sebuah tempat yang akhirnya malah terlindungi. Nah itu yang tadi beliau bercerita, akhirnya malah bisa berlama-lama. Artinya kata beliau tadi seandainya mau terus-menerus di situ bisa gitu ya. Cuma karena harus ngurusi jamaah sehingga mau nggak mau harus keluar tanpa harus dikeluarkan oleh Askar gitu ya. Jadi Masya Allah. tadi seperti yang diingatkan oleh Mas Indra itu nomor satu itu niat gitu. Eh, Mas Indra dapat cerita gitu ya dari atau tips di antaranya dari Mutawif Ustadz Hadin, mungkin beliau tidak hadir di sini ya. Ustadz Hadin mengatakan pokoknya kalau kamu di sini itu kamu fokus kepada Rasulullah gitu. Jadi ini kan masjidnya Nabi, ini masjid Nabi, ini rodohnya Nabi. Pokoknya kamu pikiran kamu, hati kamu, niat kamu itu fokus kepada Nabi gitu bahwa kamu ingin mendekatkan diri, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentu kemudian berada di rodohnya Nabi itu mengingat tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita kelak diingat oleh Nabi mendapatkan syafaatnya gitu. Nah kalau bersama Nabi itu nanti di situ aman gitu. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Mas Indra dan beliau berhasil mempraktekannya. Nah saya sendiri seperti kata Mutawif tadi ya, karena saya juga bukan hanya ibadah untuk diri saya sendiri, saya juga sambil mengamati jamaah, terutama yang senior-senior ya, saya sambil ibadah itu nanti kalau saya sudah selesai sholat 2 rakaat, saya nengok cari-cari jamaah ada nggak yang kira-kira terusir gitu-gitu ya. Jadi saya tentu saja tidak bisa berlama-lama gitu ya. Nah, di situlah intinya kalau saya selalu berpesan kepada jamaah itu tugasnya askar itu memang mereka menertibkan bagi jamaah yang dianggap kita bukan tidak tertib, tapi menurut mereka ini sudah lama di Raudhah kok nggak keluar-keluar padahal kita baru masuk kan mereka nggak tahu Ya, benar. kita nggak kasih tahu mana yang sudah lama nggak tahu gitu jadi akhirnya bagi mereka
rata saja. Oh ini harus sudah keluar gitu. Nah jadi nggak apa-apa ya. Kemudian karena kita sendiri kadang-kadang ada jamaah yang baru saja mau gitu. Itu dianggap seperti itu. Makanya kita pesan pindah aja, pindah tempat, lalu sholat di situ, berdoa di situ gitu ya. Nah jadi tadi di antara tipsnya sudah diceritakan Mas Indra itu sesuatu banget ya bahwa kemudian kita pengennya memang berlama-lama di Raudhah gitu, tapi karena kita juga harus toleran ya, karena banyak sekali antrean di belakang kita itu masih terus menerus antri gitu. Kita tentu saja juga harus merelakan ya bahwa kita harus dibatasi waktunya. Begitu. Kalau yang tentang kisahnya Wes Al-Qarni, ayah bunda sekalian, menurut saya memang itulah salah satu contoh edukasi yang diceritakan dalam Quran maupun dalam surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa edukasi itu dengan kisah ya. Quran banyak sekali memuat kisah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak sekali bercerita kepada para sahabat. Demikian pula banyak pula kejadian-kejadian di zaman Nabi, di zaman generasi tabiin, tabiut tabiin, yang itu semuanya mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan dan hendaknya itu sering dinarasikan. Jadi kisah seperti Wes Al-Qarni ya, bagaimana baktinya kepada orang tua, wabil khusus ibu gitu. Itu sesuatu yang perlu diceritakan berulang-ulang kepada anak itu sampai mereka hafal ya. Dari kecil mereka sudah hafal gitu ya. Nah, ini saya kira eh, kalau sering-sering kita ceritakan, sering-sering diingatkan, itu nanti akan masuk di alam bawah sadar anak kita sampai kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang akan mereka contoh ya, meskipun bentuk praktisnya di zaman sekarang kalau kita dari Indonesia nggak mungkin mencontoh West dalam artian menggendong ibu ya, haji gitu nggak mungkin ya karena jauh kalau kita. Tapi paling tidak kita punya semangat. Kalau ibu belum haji, belum umroh, gimana caranya semua anak-anak gendong ya, gendong apa? Jadi biayanya ya. Oh, bapak belum haji atau belum umroh, ibu belum haji, belum umroh, mumpung masih sehat, masih bisa berangkat ya. Kalau tahun lalu itu yang jamaah haji tertua itu 112 tahun seorang bapak-bapak dari Surabaya. Kalau tahun ini belum ketahuan ya yang tertua berapa ini. Yang sudah muncul di media ada yang 102 tahun, ada yang 106 tahun, tapi karena belum semuanya berangkat jadi belum ketahuan nanti siapa yang paling tua yang dari Indonesia itu. Itu sepanjang dia masih sehat ya meskipun pakai kursi roda gitu. Kemarin Mas Endra ini Masya Allah ya itu di antara pahala beliau itu sering dorongin jamaah yang memang harus menggunakan kursi roda baik di bandara maupun di tanah suci yaitu beliau mendorong itu bagian dari ya setiap langkahnya itu insya Allah ya pahala bagi Mas Indra, pengampunan dosa bagi Mas Indra, keberkahan bagi Mas Indra termasuk istrinya yang merelakan ya Mas Indra berangkat dan diikhlaskan gitu insya Allah mendapatkan pahala dengan keluarganya ya semuanya termasuk kakak yang memberi arahan tadi semuanya dapat pahala dari apa yang Mas Indra lakukan selama di Tanah Suci. Jadi gendong dalam konteks sekarang itu kalau kita di Indonesia tidak mungkin secara fisik dari Indonesia kita gendong gitu ya. Kalau Uwais itu dari Yaman digendong ibunya sampai di Mekah gitu. Sampai pulang lagi digendong lagi gitu. Nah, kalau sekarang gendongnya itu ayo kita gendong bersama biaya perjalanan bapak ibu kita itu kita biayai kalau bapak ibu kita belum berangkat haji atau umrah. Nah, bagi bapak ibu yang sudah haji dan umrah, tentu bentuk-bentuk kebaktiannya bisa dalam bentuk yang sangat berbeda dan sangat beragam gitu. eh saya menyapa ini Mas Hartanto ya. Eh, Mas Hendra ini beliau lagi naik mobil. Masya Allah, hati-hati ya Mas Solo. Lagi nyetir mobil ini hati-hati berangkat menuju ke tempat kerja ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Solo. Nanti kita bisa bersama-sama lagi untuk eh, Allah. untuk umroh lagi ya Mas Amin. Hartanto. Ya Beliau ini Allah. jamaah yang semangat luar biasa ya Ya dari Allah. awal berangkat sampai ke pukulannya pokoknya full semangat Masya Allah ya meskipun bukan Gen Z tapi semangatnya Gen Z beliau ini luar biasa Ya, luar nggak biasa. punya capek nggak punya lelah ya meskipun sedikit punya takut waktu mau naik kereta gantung karena berhasil saya takut-takuti gitu. Dan Alhamdulillah berani ya luar biasa hati-hati masih gitu Bang Dev. Baik, terima kasih Pak Cah.
Mungkin satu lagi Pak Cah, singkat saja dari atas nama Sulestina, doa apa yang paling afdol saat di Raudhah begitu? Ayo Mas Hendra, pengalamannya aja. Ayo Mas Ya, Hendra. dari Mas Jawab Hendra, Mas Hendra. apa sih yang di doanya yang dilemparkan di Raudhah itu apa? Eh, Kalau di Raudhah tuh mungkin lebih banyak sholawat ya kalau saya. Lebih banyak sholawat sama Rasulullah, sama doa yang mungkin kalau saya meyakini untuk akhiratnya ya. Karena dunianya nanti mesti ngikut. Jadi saya tuh fokusnya bersolawat aja ya. Kayak ketika kita berdoa itu sholat sama Rasulullah, benar-benar fokus sama Rasulullah. Terus minta doa itu, minta wasilah Rasul itu, ya kita nanti dimatikan kita itu dalam keadaan husnul khotimah ya. Jadi Amin. eh, enggak yang lain-lain kalau saya itu ya Ustadz, ibu-ibu teman-teman sekalian. Jadi nggak minta saya kekayaan dan lain-lain tuh benar-benar nggak ada terlintas di pikiran saya ketika di Raudhah itu saya meminta itu saya nggak ada. Yang benar-benar untuk keluarga, sholawat sama Rasulullah yang paling penting itu karena kita bertamu ya. Jadi kita bertamu sama di rumah orang itu ya kita menjaga adab-adabnya. Jadi adabnya kita harus banyak sholawat, banyak sholawat, banyak salam sama Rasulullah. Ketika itu baru mau sholat ya boleh. Lalu doanya itu yang menurut saya eh, minta syafaatnya Rasul itu nanti ya ketika kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah itu menurut saya lebih penting ketimbang yang lainnya. Saya itu doa ya setiap orang masing-masing pengalamannya tapi saya itu berdoa nggak terlalu banyak ya doanya itu untuk itu sama yang terbanyak itu sholawat sama salam sama Rasulullah. Itu sih anu pengalaman saya kayak gitu. Ustaz. Masya Ya. Allah. Nah, eh, berbicara soal Gen Z ya, dari tadi ini kita udah ngobrolin pentingnya nih membangun karakternya nanti dari umroh untuk menghayati segala kegiatan di umroh. Nah ini, jadi Pak Ca, Mas Endra, dan semua teman-teman, Alhamdulillah kami dari Wonderful Umroh. Jadi bertanya Wonderful Umroh itu apa? Jadi Wonderful Umroh itu biro yang memberangkatkan umroh dan haji. Alhamdulillah kami sudah berjalan dan memberangkatkan berkali-kali dan sudah berjalan 2 tahun ini. Jadi ini kami memiliki program umroh Gen Z 10 hari. Insya Allah akan berangkat pada 4 Juli dan nanti ada plus tour ke Al-Ula begitu. Nah, untuk seat ready, terupdate ada 14 seat, jadi segera apabila tertarik, segera langsung saja klaim seatnya dengan DP terlebih dahulu untuk mengamankan seat, karena seat tinggal 14, jadi jangan sampai ketinggalan begitu. Nah, untuk harganya ada diskon 1 juta dari 33,5, kami diskon 1 juta menjadi 32,5, berangkat dari Jakarta dan landing langsung ke Jeddah menggunakan maskapai Saudi Airlines gitu. Nah, nanti hotelnya ada di Snoot Ajiat dan Royal Madinah yang insya Allah jaraknya relatif dekat dengan masjid, jadi tidak perlu berjalan jauh, bisa berjalan dekat dan langsung ke masjid begitu. Jadi mari kita eh, mendaftarkan anak-anak kita, atau mungkin ada yang tahu kenalannya atau ada yang punya sekolah begitu, itu bisa disampaikan umroh Gen Z ini, disampaikan urgensinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cah dan Mas Endra mengenai pentingnya Gen Z ini ke Tanah Suci, dan langsung saja bisa menghubungi admin kami. Nanti nomor admin akan kami kirimkan ke kolom chat untuk segera DP, segera claim seat agar tidak kehilangan 14 seat ini ya begitu. Mungkin begitu, Pak Cah, Mas Endra. Alhamdulillah. Oke. Baik, untuk informasi lebih detail mengenai umroh bisa langsung saja hubungi admin kami, eh, menanyakan detailnya ini itu dan lain sebagainya. Nanti akan kami jawab satu persatu untuk menjelaskan bagaimana paketnya dan ada apa saja sih paketnya dan apa aja penawaran-penawaran kami gitu. Mungkin seperti itu Pak Cah, Mas Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung pada Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita tadi sudah berdiskusi mengenai Gen Z dan umroh, bercerita mengenai Gen Z dan juga bercerita pengalaman langsung Mas Hendra yang berangkat umroh.
Mungkin sekian ya Pak Camat Hendra, atau apakah masih ada yang Ya, ingin disampaikan atau sudah cukup? cukup. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Cah dan Mas Endra dan juga kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah. Jangan lupa untuk menghubungi admin kami. Jangan lupa untuk presensi bagi yang belum presensi. Presensi sudah kami kirim di kolom chat. Untuk itu kami tutup Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Sampai jumpa pada Madrasah Baitullah pekan depan. Insya Allah rutin setiap Sabtu pagi akan kita adakan Madrasah Baitullah. Jangan lupa bergabung juga pada grup Madrasah Baitullah di akhir link presensi. Dari kami cukup sekian. Eh, Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi ya Mas Indra, wabarakatuh. Mas Ustaz. Tanto, Mbak Neneng, semuanya Mbak Ririn, Mbak Lili, semua ya, Pak Suharjono dan keluarga, semua yang hadir, ada ya seluruh kemarin yang bergabung ya pada hadir juga pada kesempatan kali ini. Mas Ustadz Riza Fadilah, kalau ingin tanya-tanya fasilitas nanti kontak langsung admin Wonderful Umroh ya. Baik, Ustadz. Makasih, sampai ketemu semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Jazakallah. jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. والميم محمود حوى طهر الخصال، والدال داع للهدى والاعتدال. يا نبي سلام